당신 적은 마음 하나만 있는 게 아닙니다. 어디가? Hai guys, sebelum dimulai subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1, linknya ada di deskripsi ya. Guys, kita lanjutin part 2 ya, dan ini part yang terakhir. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Yeonu menghubungi Gamjae minta dijemput karena Kim-dal pingsan. Keesokan harinya mereka berlatih vokal untuk lagu baru Wild Animal. Produsernya minta Yeonu untuk menyanyikan bagian utama dari lagu itu karena suara Yeonu lebih cocok dengan lagunya. Tae-in marah karena dia vokalis utama Wild Animal. Dia marah-marah pada Yeonu karena merasa dia yang lebih banyak bekerja keras daripada Yeonu. Yeonu hanya diam karena merasa bersalah. Jungso meminta Yeonu untuk bicara lagi dengan Tae-in setelah dia tenang. Selanjutnya Kim-dal memberitahu Yeonu bahwa dia akan mengikuti acara ragam pemulihan di kuil. Yeonu minta pada Kim-dal agar Tae-in bisa ikut. Dia ingin baikan dengan Tae-in yang membencinya karena Tae-in pikir dia mengambil bagian menyanyinya. Yeonu kemudian memberitahu bahwa dia tidak bisa membalas perasaan Kim-dal karena dia seorang pendeta yang harus mengabdi kepada Dewi Redrin. Kim-dal memberitahu bahwa dia tidak memiliki perasaan romantis padanya. Dia juga tidak menyatakan cintanya atau meminta Yeonu menjadi pacarnya. Yeonu yang malu merasa senang mendengar Kim-dal tidak menyukainya, meskipun dia mengucapkannya dengan kesal kemudian pergi meninggalkannya. Di Hongwoo Dede, Jiyoung menyuruh Woo-shin menjaga dan membantu makhluk mulia yang tidak lahir di dunia ini dan baru saja dia temui karena mereka akan membutuhkannya saat menyambut sang dewi. Woo-shin menduga makhluk mulia itu adalah Yeonu. Keesokan harinya, Wild Animal melakukan wawancara di sebuah radio. Pembawa acara menanyakan penggemar berat Yeonu bernama Yeonu yang tidak lain adalah Kim-dal. Dia bertanya apa pesan dari penggemarnya yang paling dia ingat. Selama ini, yang membalas email penggemar Yeonu adalah Jungso. Yeonu asli tidak pernah membalas email penggemarnya. Jungso mewakili Yeonu menjawab pertanyaannya. Tae-in menyuruh Yeonu untuk menjawabnya sendiri. Membuat situasinya tidak enak, jadi pembawa acara memutuskan untuk melakukan jeda iklan. Di luar studio, mereka bertengkar. Tae-in tidak suka Jungso selalu membantu Yeonu membalas email para penggemarnya. Jungso memberitahu mereka harus saling melindungi karena satu tim. Pertengkaran mereka berhenti setelah Kim-dal mendorong mereka. 스케줄 망치지 말고요. 광고가 끝나요. 다 들어서 들어오세요. Setelah selesai, Kim-dal meminta Gamjae yang menjemput mereka. Yeonu berusaha menghubungi Kim-dal tapi dia menolak panggilannya. Dia kemudian menyuruh member yang lainnya untuk menghubungi Kim-dal. Hanya telepon dari Jungso yang diangkat oleh Kim-dal. Dia memberitahu sedang minum ketika Jungso bertanya di mana dia. Yeonu menemukan Kim-dal yang sedang minum sendirian. Dia memberinya boneka sambil bilang boneka membantu anak-anak ceria saat mereka sedang kesal. Kim-dal sedih dari awal Yeonu tidak membalas emailnya secara langsung. Padahal itu sangat berarti baginya karena balasan pesan dari dia membuatnya bersemangat. Rembrari mewakili Yeonu minta maaf padanya. Dia bersyukur memiliki penggemar seperti Kim-dal. Kim-dal mengucapkan terima kasih kemudian mengatakan tidak perlu minta maaf karena dia bukan Yeonu. Keesokan harinya Yeonu syuting di kuil bersama Tae-in. Jung-shin terlihat sangat senang ketika melihat Yeonu. Dia menyuruhnya untuk tersenyum karena ada kamera, kemudian menariknya ke tempat sepi. Jung-shin menagih janjinya menjadi budaknya selama sehari jika kalah. Keluar cahaya dari tubuh Yeonu dan dia langsung memanggilnya Tuan. Sumpah suci atas nama Dewi tidak bisa dilanggar. Dia tidak punya pilihan selain menjadi budak Jung-shin selama sehari. Pada malam harinya, Jung-shin mengajak Yeonu ke kamarnya. Tae-in melihatnya.
Jungsin mengatakan ada yang harus mereka bicarakan sebentar. Di dalam kamarnya, Jungsin menyuruhnya berlutut dan menggonggong. 일이 쉬워졌네. Kemudian memberikan minuman. Sementara itu, Kim-dal datang ke kantor Aryu Entertainment untuk melakukan presentasi agar Wild Animal bisa ikut acara idola baru. Di ruangan Jowoon, Kim-dal memperkenalkan dirinya. Sang iblis ingin tahu apakah Kim-dal benar-benar manusia karena dia mau mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Rembreri. Mendengar ucapannya, Kim-dal langsung pergi, tapi ditahan oleh sang iblis. Dia memegang kepala Kim-dal, membuat matanya berubah menjadi merah. Kembali ke Yeonu, dia mabuk setelah minum. Jungsin menyuruhnya menyetir dan menabrakkan mobil ke lampu di jalan. Beruntungnya, pas sampai di mobil, Tae-in melihatnya. Dia mencegahnya untuk menyetir dalam keadaan mabuk. Tae-in mendorong Yeonu hingga tidak sadarkan diri. Tiba-tiba keluar cahaya dari tubuh Yeonu, lalu dia sadar. Yeonu mengucapkan terima kasih karena dia sudah menyelamatkannya. Dia menyangka Tae-in membencinya karena mengambil bagian menyanyinya. Tae-in mengatakan bagian lagu itu lebih cocok untuk dia, jadi dia harus menyanyikannya. Yang terpenting, lagu mereka harus populer. Tiba-tiba, Yeonu melihat roh kemudian memberitahu Tae-in. Yeonu mengejar roh itu sementara Tae-in ketakutan. Muncul Gamje yang melarangnya ikut campur dalam kehidupan dan kematian manusia. Gamje adalah pemandu roh atau lebih terkenal dengan nama Malaikat Maut. Dia memberitahu Yomra Dewi Neraka ingin bertemu dengannya. Saat bertemu Yomra, Yeonu minta bantuannya agar bisa bertemu dengan Dewi Redrin. Yomra akan mengabulkan keinginan Yeonu dengan syarat dia harus membantunya terlebih dahulu. Yang pertama, menemukan siluman yang muncul di dunia. Mereka ada di dunia entertainment. Dulu ada seseorang mencuri kuas suci milik mereka, dan kuas itu memiliki kekuatan mengubah manusia menjadi siluman. Yomra yakin seseorang menggunakan kuas suci untuk menciptakan siluman dengan melakukan perjanjian kontrak. Yeonu harus membatalkan perjanjian kontraknya. Yang kedua, Yeonu harus membawa Master Hongwoo Dede kepadanya karena dia telah merusak tatanan di akhirat. Setelah Yeonu mengerjakan dua tugas yang diminta, Yomra akan mempertemukan Yeonu dengan Redrin. Sang Dewi menunjukkan kekuatannya. Dengan jarinya, dia membuka pintu di mana Yeonu bisa bertemu dengan Redrin. Selanjutnya, Yeonu dan Gamje masuk ke kamar Jungsin. Yeonu bertanya di mana sang iblis. Jungsin marah dan ingin menyerangnya. Gamje memegang wajahnya. Tiba-tiba Jungsin ada di akhirat. Di hadapannya muncul malaikat maut, membuat Jungsin ketakutan. Dalam sekejap, mereka pindah ke tempat yang lain. Jungsin memohon untuk tidak dibawa karena usianya baru 26 tahun. Gamje bertanya siapa sang iblis. Jungsin menjawab, Jowoon, wakil pimpinan Aryu Entertainment. Gamje teringat Kim-dal akan melakukan presentasi di Aryu Entertainment malam ini. Mereka tiba di Aryu Entertainment dalam sekejap. Gamje menyiapkan tali. Sang iblis mengeluarkan senjata ingin melukai Kim-dal. Yeonu membuat perisai dan Gamje menarik Kim-dal. Sialnya, sang iblis berhasil melukai Yeonu. Gamje melempar talinya, tapi sayangnya sang iblis berhasil memutuskan talinya. Yeonu berhasil menyembuhkan lukanya, membuat perisai dan mendorong sang iblis. Kemudian mereka buru-buru menghilang dari tempat itu. Gamje dan Yeonu membawa Kim-dal pulang. Gamje sudah memanggil pemandu roh untuk menjaga Kim-dal menggantikan mereka sementara mereka kembali ke kuil. Di agensi, Yeonu menanyakan keadaan Kim-dal. Tiba-tiba sihir hitamnya muncul, membuat Kim-dal malas bekerja, jadi dia memutuskan pulang. Di bis, ketika membuka ponselnya, tiba-tiba Kim-dal menepuk pipinya. Untuk sesaat dia melamun
tidak mau bekerja, dan menjadi orang paling malas. Yeonu memberitahu itu adalah sihir hitam yang mengeluarkan sisi terjelek seseorang. Kim-dal minta Yeonu untuk menyembuhkannya, tapi ternyata Yeonu tidak bisa menyembuhkannya. Kim-dal bertekad akan menghancurkan sihir hitam dengan kekuatan mentalnya. Pada malam harinya, Gamjae memberitahu ciri-ciri siluman yang harus mereka temukan, yaitu tubuhnya sedingin es dan berbau busuk. Pada acara musik-musik, Yeonu melihat grup Evil Boys. Lagu debut mereka merajai tanggal lagu begitu dirilis, dan mereka sangat tampan. Ketika melihat salah satu member Evil Boys, Chae teringat kenangan saat dia SMA, sementara Yeonu mencium bau busuk. Di atap asrama, Yeonu bertanya kenapa di acara musik-musik dia terlihat murung. Chae merasa dunia tidak adil. Salah satu member Evil Boys adalah teman SMA-nya yang suka mengganggu dan mengambil uang mereka, tapi dia bisa sukses. Chae kemudian bertanya kenapa tiba-tiba Yeonu peduli padanya. Biasanya keberadaannya tidak penting dan dirinya tidak populer. Dia kemudian minta Yeonu untuk meninggalkannya sendiri. Beberapa hari kemudian, Yeonu mengikuti acara Battle Love yang diikuti oleh Woo-shin dan pemimpin Evil Boys bernama Raken. Raken memberitahu tipe yang dia suka pada pembawa acara sambil memegang pundak Yeonu. Yeonu kemudian melihat luka di perutnya, tanda bahwa dia siluman. Pada malam harinya, sang iblis datang menemui Lisri. Dia akan membantunya untuk mengakhiri hidupnya. Sementara itu di acara Battle Love, Minso datang menemui kontestan Battle Love. Semua kontestan menanyakan pertanyaan mengenai hobi dan pekerjaan Minso. Sementara Yeonu bertanya apa agamanya, dan Minso menjawab bahwa dia ateis. Setelah kencan pertama, 3 peserta yang lolos adalah Woo-shin, Raken, dan Yeonu. Pada malam harinya, Yeonu bertanya bagaimana caranya memenangkan Battle of babak kedua. Kim-dal tidak bisa membantunya karena dia belum pernah berkencan. Yeonu kemudian membaca kertas yang dibawa Kim-dal berisi komentar positif dari penggemar Lisri. 아직도 가지고만 있느냐? Kim-dal ingin memberikannya pada Lisri saat dia siap. Tiba-tiba sihir hitamnya muncul, membuat Kim-dal berkata jujur bahwa dia menyukainya dan berharap Ranberry bisa tetap di sini. Sunja masuk ke ruangan itu. Dia memberitahu Chae menghilang. Mereka semua tidak bisa menghubunginya. Kemudian dia memperlihatkan surat pengunduran diri Chae. Selain minta maaf, dia juga menunjukkan komentar buruk yang ditujukan untuknya. Casey menemukan video mengenai Chae yang dipukuli setiap hari saat SMA. Sunja menyuruh mereka untuk mencari Chae karena dia membawa semua bajunya yang ada di asrama. Keesokan harinya, Yeonu datang ke rumah sakit dan menemukan Lisri di atap. Yeonu memberikan komentar dari penggemarnya dan surat dari Kim-dal. 세상에 나쁜 사람이 많지만요. 제가 옆에서 도와줄게요. Setelah itu, Yeonu datang ke acara kencan Battle Love. Dia menceritakan pada Minso salah satu anggota grupnya tiba-tiba menghilang. Yeonu bertanya pada Minso tempat yang biasa dikunjungi anak muda zaman sekarang. Tapi sayangnya dia tidak tahu karena sulit untuk mengetahui pikiran anak muda zaman sekarang dan mereka memiliki pengalaman yang unik. Minso mengetahui hal ini dari salah satu kliennya bernama Chae yang sedang mencari kerja. Mendengar nama Chae, Yeonu langsung mengajak Minso ke tempat kerjanya. Mereka menemukan Chae yang ingin mencari pekerjaan baru. Akhirnya Chae tahu kalau mereka semua mencemaskannya. Jadi dia memutuskan untuk kembali ke asrama. Beberapa hari kemudian pengumuman babak kedua Battle Love. Kontestan yang paling disukai Minso adalah Yeonu. Selanjutnya Kim-dal mengajaknya ke tempat di mana Yeonu akan menyatakan cinta pada babak ketiga. Di acara Battle Love, Kim-dal memberitahu Yeonu untuk mengatakan cinta dengan jujur dan sederhana. Tiba-tiba sihir hitamnya muncul lagi. Dia minta Yeonu untuk segera menghilangkan sihir hitamnya. Yeonu mengatakan dia tidak bisa melakukannya karena Kim-dal tidak bisa memaafkan dan membenci dirinya sendiri.
Kim-dal sadar dia tidak menghadapi masalahnya. Bahkan setelah Lisri sadar, dia tidak bisa mengunjunginya. Dia merasa tidak tahu malu, pengecut, dan bodoh. Yeonu memberitahu Lisri sudah memaafkannya. Dia memberikan rekaman suara Lisri. 저 팀장님 미워한 적 없어요. Setelah mendengarnya, Kim-dal mengatakan walaupun Lisri sudah memaafkannya, hal itu tidak akan menghapus rasa sakit dan penderitaannya. Keputusannya yang buruk membuat Lisri diejek. Kim-dal terus menyalahkan dirinya sendiri dan menangis. Yeonu menenangkannya dengan mencium Kim-dal. Kim-dal mengakui bahwa dia menyukainya. Mendengar pernyataan Kim-dal, Yeonu mengucapkan terima kasih, kemudian pergi meninggalkannya. Yeonu merasa kakinya lemas hingga dia jatuh dari tangga. Kim-dal juga merasa menyesal telah menyatakan perasaannya pada Yeonu. Dari kejauhan terlihat seseorang mengambil foto mereka. Keesokan harinya pada acara Battle Love, saatnya Yeonu menyatakan cinta pada Minso. Seorang karyawan memperlihatkan artikel skandal kencan Yeonu, membuat Minso marah kemudian pergi meninggalkannya. Di agensi, Sunja marah mengetahui rumor kencan mereka. Kim-dal beralasan mereka berada di tempat itu untuk latihan menyatakan cinta di acara Battle Love. Setelah Yeonu pergi, Kim-dal minta maaf pada Sunja karena kecerobohannya perusahaannya mengalami kerugian. Dia akan bertanggung jawab dan menyelesaikan semuanya. Di tempat syuting Dirdeti, semua orang membicarakan skandal kencan Yeonu ketika dia muncul. Salah satu kru menyuruhnya pulang karena mereka akan menggunakan pemeran pengganti untuk adegan berbahaya yang dilakukan oleh Yeonu. Ketika berjalan pulang, Yeonu melihat jejak siluman naik ke atas. Woo-shin bersiap untuk melakukan adegan melompat antar gedung. Siluman itu melepaskan kaitan pengamannya. Ketika Woo-shin melompat, talinya lepas dan Yeonu berhasil menyelamatkannya. Yeonu menjenguk Woo-shin di rumah sakit. Kali ini Woo-shin bersikap sangat ramah pada Yeonu karena dia telah menyelamatkannya. Yeonu memberitahu bahwa siluman mengincar nyawanya. Woo-shin sadar Yeonu bisa melihat siluman seperti Master Hong Woo-dede, kemudian mengajaknya untuk datang bertemu dengan Master. Tiba-tiba Yeonu teringat Kim-dal, jadi dia berubah pikiran untuk masuk ke Hong Woo-dede karena dia tidak mau kembali ke dunianya. Beberapa hari kemudian muncul berita mengenai Kim-dal yang merekayasa skandal kencan dengan Yeonu demi keuntungannya sendiri. Kim-dal juga mengaku bahwa dia yang mendorong Lisri untuk mengakhiri hidupnya. Berita itu membuat reputasi Yeonu membaik. Mereka juga memberitakan Yeonu yang menyelamatkan Woo-shin. Selain itu, lagu What Animal masuk tangga lagu populer urutan ke-15 sehari setelah dirilis. Sekarang, What Animal diminta tampil di setiap acara musik dan berbagai acara ragam. Karyawan yang lainnya memberitahu Yeonu mendapatkan iklan bersama Woo-shin karena mereka terkesan dengan penyelamatan yang dilakukan oleh Yeonu. Di Hong Woo-dede, Master memberitahu sang iblis bahwa kekuatan Renberi bukan berasal dari Dewi Redrin. Renberi berbeda dari pendeta yang lainnya. Kekuatannya tidak terbatas dan sangat kuat. Jadi dia menginginkan kekuatan Renberi. Salah satu member Evil Boys bernama Typhon mendengar pembicaraan mereka. Saat Yeonu syuting iklan bersama Woo-shin, dia melihat jejak siluman kemudian mengikutinya. Typhon memperlihatkan wujud aslinya. Dia memberitahu yang ingin melukai Woo-shin adalah Raken karena dia ingin menang pada acara Battle Love. Typhon minta bantuan Renberi karena dia tidak ingin berubah menjadi siluman. Dia menceritakan sebenarnya mereka adalah boy band gagal. Suatu hari Master Hong Woo-dede menawarkan bantuan untuk menjadi boy band yang sukses dan mendapatkan penghargaan musik tahun ini dengan menandatangani sebuah kontrak menggunakan kuas suci. Sebagai gantinya, mereka harus memberikan jiwa mereka. Mereka tidak tahu jika mereka akan menjadi siluman, kehilangan ingatan mereka, dan mulai menginginkan membunuh manusia. Jika mereka tidak mendapatkan penghargaan musik tahun ini, perjanjian kontraknya batal. Yeonu berjanji akan membantunya.
Iklan produk yang dibintangi Yeonwoo dan Woo-shin berhasil membuat produknya laris di pasaran dan mendapatkan peringkat pertama penjualan. Sang iblis melihat iklan Yeonwoo yang membuat produknya laris di pasaran. Dia naik ke atap dan dengan kekuatannya, dia menyerang manusia yang mengkonsumsi permen itu. Di depan pintu agensi, mereka melihat orang-orang melakukan protes karena keluarga mereka koma setelah makan permen yang dipromosikan oleh Yeonwoo. Sunja membawa mereka kabur. Jang memberitahu Prestige dan staf Hongrin yang memproduksi permennya menghilang. Mereka membakar dokumen dan menutup pabriknya. Yeonwoo membaca berita koma massal akibat permen yang dia promosikan. Karena Prestige Hongrin kabur, mereka semua menyalahkan Yeonwoo dan agensinya. Selanjutnya, mereka melihat Woo-shin melakukan konferensi pers. Dia minta maaf dan mengatakan dalang dibalik semuanya adalah Yeonwoo. Yeonwoo mengancamnya untuk tampil di iklan itu bersamanya. Dia tidak mengetahui apapun tentang racun yang terkandung di dalam permen. 내가 어떻게든 알아볼 테니까. 자. Di rumah Kim Dal, dia melihat konferensi pers Woo-shin, kemudian mencari informasi mengenai perusahaan Hongrin. Yeonwoo datang ke rumah sakit bersama Gamjae untuk menyembuhkan para korban, namun ternyata kekuatannya hilang. Gamjae memberitahu dia tidak merasakan energi kekuatannya. Saat ini, dia manusia biasa. Yeonwoo datang menemui sang iblis sendirian. Dia minta pada sang iblis untuk membunuhnya dan melepaskan orang-orang yang tidak bersalah. Sang iblis mengatakan dia tidak pantas menjadi pendeta dan kekuatannya hilang karena dia membiarkan hatinya dimasuki oleh wanita lain selain Dewi Redrin yang dia layani. Sang iblis ingin melihat Yeonwoo mati mengakhiri hidupnya sendiri. Dia kemudian mendorong Yeonwoo keluar. Sementara Yeonwoo di depan pintu memohon agar sang iblis membunuhnya hingga dia merasakan sakit di dadanya karena mengalami serangan panik. Yeonwoo sadar di asrama. Gamjae yang membawanya ke asrama. Yeonwoo bertanya cara mengakhiri hidup dengan cara yang paling kejam dan menyedihkan. Dia ingin mengakhiri hidupnya karena itu solusi satu-satunya. Kim Dal tiba-tiba masuk. Dia mengatakan ini semua salah media. Sang iblis mempengaruhi mereka. Kim Dal tidak takut dengan sang iblis. Dia akan menunjukkan kekuatan hukum dunia modern pada sang iblis dan memberinya pelajaran. Selanjutnya, Kim Dal mengajak Gamjae bicara di luar. Dia bertanya kenapa Rembrandt begitu lemah. Gamjae memberitahu mentalnya sangat tertekan hingga dia bertanya cara mengakhiri hidupnya. Kim Dal minta bantuan pada Gamjae untuk menemukan Prestige Hongrin agar mereka bisa membuatnya mengakui kebenarannya dan menyelesaikan masalah ini. Dia tahu Gamjae pasti bisa menemukannya karena dia adalah malaikat maut. Gamjae terkejut Kim Dal mengetahuinya, padahal dia merasa penampilannya sudah seperti manusia biasa. Kim Dal datang ke agensi bertemu Sunja dan Jang. Dia menyemangati mereka untuk menemukan Prestige Hongrin yang kabur agar masalahnya selesai. Kim Dal dan Sunja datang ke kantor Hongrin. Mereka sangat terkejut melihat ada polis lain di depan kantornya. Polisi memberitahu semua karyawannya diduga tewas karena diracuni. Di asrama, member What Animal melihat berita salah satu korban yang mengkonsumsi permen meninggal dunia. Dada Yeonwoo sesak setelah melihat berita ini karena nyawa orang tidak berdosa melayang karena dirinya. Sementara Kim Dal merasa putus asa karena tidak ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Keesokan paginya, Yeonwoo datang ke rumah Kim Dal. Yeonwoo melihat pintunya terbuka dan menemukan barang-barang Kim Dal berantakan. Tiba-tiba muncul Kim Dal dari belakang. Kim Dal memberitahu dia merekayasa cerita bahwa dia bekerja sama dengan Prestige Hongrin agar Yeonwoo mau syuting iklan permen kemudian menjebaknya. Dia menggunakan ponsel Yeonwoo untuk mentransfer semua uang Yeonwoo ke rekeningnya yang akan menjadi bukti kuat. Kim Dal akan disalahkan dan bertanggung jawab atas semuanya.
Sekarang dia akan pergi ke bandara agar rekayasa ceritanya meyakinkan. Yeonu menghentikan Kim Dal, dia tidak mau Kim Dal mengorbankan dirinya. Yeonu minta Kim Dal untuk menjalani hidup dengan baik dan jangan mengkhawatirkannya. Kim Dal memberitahu dia baik-baik saja dan bahagia karena Yeonu sudah menyembuhkannya bukan dengan kekuatannya, tapi karena dia ada di sisinya ketika terpuruk dan mengajari untuk tidak membenci dirinya sendiri. Kim Dal percaya tanpa kekuatannya, Yeonu masih bisa menyembuhkan orang. Terlihat kekuatan Yeonu kembali, tapi dia belum menyadarinya. Tiba-tiba muncul keluarga korban. Mereka datang untuk minta bantuan pada Yeonu karena mereka pikir Yeonu memiliki dokumen yang berisi obat penawar racunnya. Mereka semua berlutut memohon bantuannya. Yeonu mengeluarkan belati kemudian menyerang seorang pria yang ternyata adalah sang iblis. Yeonu memberitahu bahwa sang iblis yang menyakiti keluarga mereka. Dia minta mereka bergabung dengannya untuk menyelamatkan para korban. Tapi sia-sia, mereka semua dalam pengaruh sihir hitam. Yeonu mengeluarkan kekuatannya saat mereka menyerang, membuat mereka semua sadar, kemudian Yeonu tidak sadarkan diri. Setelah sadar, Gamjae memberitahu kekuatannya sudah kembali. Kekuatannya tidak berasal dari sang dewi, melainkan dari kepercayaan orang-orang padanya. Dan hanya Dewi yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Jadi, Renberry memiliki karunia dewi. Mungkin sang iblis sudah tahu itu. Jadi, dia melakukan ini semua agar orang-orang yang percaya padanya hilang dan dia menjadi lemah. Setelah Gamjae pergi, Yeonu menjelaskan dia pikir dia kehilangan kekuatannya karena mencintai Kim Dal. Namun ternyata kekuatannya kembali karena hanya Kim Dal yang percaya padanya. Setelah itu dia mencium Kim Dal. Di rumah sakit, Yeonu menyembuhkan semua korban. Media memberitakan semua korban Hongrin sudah sadar. Banyak korban yang bicara mereka melihat Yeonu di hari mereka siuman. Di Aryu Entertainment, Master memecat dan mengusir sang iblis karena Dewi Redrin sudah tidak percaya padanya setelah dia berkali-kali gagal membunuh Renberry. Sang iblis kabur karena dia tidak bisa mengalahkan Master. Selanjutnya mereka berhasil menemukan Prestir Hongrin yang bersembunyi di sebuah kuil. Yeonu menyuruhnya untuk menyerahkan diri dan bersaksi, tapi dia tidak mau karena takut dibunuh oleh sang iblis. Kim Dal memperkenalkan Gamjae malaikat maut yang memutuskan siapa yang akan mati. Jika sang malaikat maut menyebutkan namanya 3 kali, maka dia akan mati. Akhirnya Prestir Hongrin bersedia untuk menyerahkan diri dan bersaksi. Setelah melapor pada polisi, Prestir Hongrin melakukan konferensi pers. Dia memberitahu wakil pimpinan Aryu Entertainment, yaitu Joon, adalah dalang di balik kasus permen beracun dan menunjukkan buktinya. Media kemudian memberitakan Husin yang ditangkap karena memberikan keterangan palsu. Kemudian Joon yang dipecat dan dia kabur. Di asrama, What Animal melihat penampilan Evil Boys di televisi. Yeonu teringat janjinya pada Typhon, kemudian menghubungi Kim Dal. Dia ingin What Animal tampil dalam acara penghargaan anugerah musik tahun ini. Di tempat yang lain, sang iblis memberikan pisau dan mempengaruhi pria itu untuk membunuh orang. Seketika kekuatannya kembali setelah pria itu mengikuti perintahnya. Keesokan harinya, What Animal melakukan latihan gabungan dengan Evil Boys untuk acara penghargaan anugerah musik. Saat Evil Boys istirahat, Yeonu datang menemui mereka. Yeonu mengatakan bahwa dia sudah tahu mereka semua siluman. Orang tua mereka akan sedih jika tahu mereka menjadi siluman. Raken mengatakan bahwa dia tidak memiliki orang tua. Yeonu memaksa memegang kepala Raken. Dia melihat kenangan Raken bersama ibunya. Sementara Kim Dal diberitahu
bahwa Yeonu mendapatkan nominasi Anugerah Aktor Pendatang Baru Terbaik untuk drama Dear Daety. Setelah itu, Yeonu minta Kim Dal untuk mencari informasi mengenai keluarga Raken karena dia mengaku tidak punya orang tua. Selanjutnya, Yeonu diam-diam bertemu dengan Taefon. Dia bertanya apakah mereka tidak ingat dengan keluarganya setelah menandatangani kontrak. Taefon memberitahu setelah menandatangani kontrak, rasanya dia tidak memiliki keluarga. Keluarga mereka juga tidak datang untuk mencari mereka. Yeonu mengambil kesimpulan ingatan Taefon dan orang-orang di sekitarnya menghilang. Kim Dal bertanya siapa yang memintanya untuk menandatangani kontrak. Taefon menjawab Master Hongwoo Dede. Beberapa hari kemudian, mereka hadir di acara penghargaan Anugerah Musik Korea. Pembawa acara mengumumkan What Animal mendapatkan penghargaan Anugerah Penemuan tahun ini. Jungso memberikan ucapan terima kasih untuk penggemarnya dan member What Animal. Tiba-tiba Jungso menerima pesan dari ibunya yang memberitahu keadaannya sudah lebih baik. Ibunya juga memberitahu temannya bernama Yeonu datang. Yeonu memberitahu bahwa mereka akan hadir di acara Anugerah Musik Korea. Ibunya kemudian mengucapkan selamat. Acara selanjutnya adalah penampilan gabungan What Animal dengan Evil Boys. Yeonu mengajak mereka untuk menumpuk tangan sebelum tampil. Saat itulah Yeonu mengeluarkan kekuatannya agar mereka ingat dengan keluarga mereka. Raken sadar, dia menarik Yeonu. Yeonu memperingatkan Raken jika tidak kembali sekarang, dia akan kehilangan keluarganya untuk selamanya. Raken mengatakan dia tidak peduli dan tidak akan menyesalinya. Sebelum naik ke panggung, Yeonu menyuruh Raken untuk melihat ke arah penonton. Member Evil Boys yang lainnya melihat orang tua mereka dan Raken melihat ibunya. Muncul kenangan bersama ibunya. Mereka akhirnya tidak jadi tampil dan pergi dari tempat itu. Di atas panggung, Yeonu melihat ke arah penonton yang diam dengan mata mereka yang berubah menjadi merah. Begitu juga dengan member What Animal. Terlihat asap hitam, kemudian lampu mati. Muncul di hadapannya sang iblis dengan pedangnya. Tiba-tiba dua orang pria memegang lengannya. Kim Dal menariknya, kemudian mereka lari. Yeonu memutuskan untuk berpisah karena Kim Dal dalam bahaya jika bersamanya. Sang iblis menyerangnya, Yeonu jatuh, kemudian terdengar pengumuman pemenang anugerah aktor pendatang baru terbaik tahun ini jatuh kepada Yeonu untuk drama Dear Daety. Rembrary kembali ke dunianya. Dia bangun dengan tangan terikat. Di hadapannya ada sang warrior yang ingin membunuhnya karena dia pikir Yeonu menyamar sebagai Rembrary dan mengakibatkan kehancuran negerinya. Selanjutnya diperlihatkan hari pertama pertukaran jiwa antara Rembrary dan Yeonu. Sang warrior bertemu dengannya bertanya apakah sang iblis telah dikalahkan, namun Yeonu tidak menjawabnya. Sang warrior curiga dengan perubahan sikapnya beberapa bulan terakhir karena dia tidak pernah menyembuhkan rakyat mereka lagi. Suatu hari, pendeta yang lainnya bertanya apa yang harus mereka lakukan karena pasukan iblis menuju ke arah mereka, sementara pasukan yang mereka miliki belum pulih dari serangan pasukan iblis, jadi mereka kalah jumlah. Sang warrior akan mengevakuasi orang-orang, sedangkan Yeonu mengaku akan menyembuhkan para prajurit, padahal diam-diam dia kabur. Sang warrior yang curiga mengejar dan menangkapnya. Akhirnya, Yeonu memberitahu namanya yang sebenarnya. Kembali ke Rembrary, sang warrior tidak bisa membunuhnya. Akhirnya dia sadar di hadapannya adalah Rembrary. Di dunia, Kim Dal menemukan Yeonu yang terluka. Dia membawanya ke rumah sakit. Di televisi, Kim Dal melihat iklan Hongwoo Dede yang mengajak orang-orang untuk bergabung. Hongwoo Dede mengaku sebagai organisasi relawan yang penuh belas kasih dan cinta. Gamjae memberitahu Hongwoo Dede mengumpulkan jiwa manusia dan mengubah semua orang menjadi siluman. Anehnya, malaikat maut seperti dirinya tidak bisa menggunakan kekuatannya di Hongwoo Dede. Satu-satunya yang bisa menghadapi Hongwoo Dede adalah Rembrary.
Yeonwoo sadar kemudian bertanya siapa dia pada Kim Dal. Di dunia lain, Remleri berdoa mengakui kesalahannya karena gagal melindungi rakyatnya. Dia memohon pada Redrin untuk menyelamatkan rakyatnya dan menghukumnya. Redrin memberitahu saat ini iblis lebih kuat darinya karena Master Hongwoo Dede mengambil kekuatannya. Satu-satunya cara, dia harus membunuh dan mengambil kekuatan Remleri untuk memusnahkan sang iblis. Redrin kemudian memegang kepala Remleri. Dia menyuruh Remleri untuk mengakhiri hidupnya jika ingin rakyatnya selamat. Redrin tidak mau membunuh Remleri karena dia yang menciptakannya dan dia adalah orang tua Remleri. Remleri menghancurkan patung Dewi Redrin. Dia sangat marah karena Redrin menipunya selama ini, memancing orang-orang untuk masuk ke Hongwoo Dede dan mengubah mereka menjadi siluman, membuat sang iblis dan membunuh orang tidak bersalah. Kekuatan Redrin melemah, dia memutuskan pergi sebelum Remleri menyerangnya. Di rumah sakit, Yeonwoo bertanya kenapa dikirim kembali ke dunia ini, padahal dia sudah membuat Remleri dibenci di dunianya. Selain itu, dia berjanji akan menjadikannya pendeta dan memberinya kekuatan dewi. Kim Dal bertanya siapa yang bilang akan menjadikan dia pendeta. Yeonwoo menjawab, Dewi Redrin. Kim Dal dan Gamje sadar dalam semua permasalahan ini adalah Dewi Redrin dan Remleri dalam bahaya. Kim Dal datang ke akhirat bersama Gamje untuk bertemu dengan Yomra. Kim Dal mengatakan hanya dia yang bisa membujuk Remleri untuk kembali ke dunia. Yomra membuka gerbang ke dunia Remleri. Kim Dal masuk, dia menenangkan Remleri yang sedang menangis. Sementara itu, Redrin muncul di hadapan sang iblis. Dia menekan lehernya. Karena sangat marah, sang iblis selalu gagal membunuh Remleri, kemudian pergi. Di Hongwoo Dede, Redrin menyuruh Master untuk mengumpulkan jiwa sebanyak mungkin. Di asrama, mereka bingung ketika melihat Remleri datang. 뭐야? 오늘 두 명이에요? 얘 뭐야? Remleri mengambil sendal, kemudian dia memukul Yeonwoo hingga kembali ke wujud aslinya, yaitu Ardor. Ardor memberitahu dia menyamar sebagai Yeonwoo selama 5 tahun dengan wajah Remleri. Redrin menyuruhnya untuk membuat orang membenci Yeonwoo di dunia. Sebagai gantinya, dia akan menjadi pendeta dan diberikan kekuatan dewi. Setelah itu, Remleri memberitahu member What Animal identitas aslinya dan dia tidak merasa keberatan jika mereka memanggilnya Yeonwoo. Selanjutnya, Yeonwoo menyuruh Gamje untuk membawa Ardor. Setelah Gamje pergi, Yeonwoo memberikan Kim Dal gelang. Gelang yang dia dapatkan saat upacara pembaptisan pendeta. Gelang itu adalah lambang hubungan mereka. Yeonwoo berjanji apapun yang terjadi, dia akan kembali kepadanya. Di hari ulang tahun Yeonwoo, dia memberikan Kim Dal hadiah karena ingin melihat ekspresi bahagia di wajah Kim Dal. 고마워. Yeonwoo menggenggam tangannya sambil bilang bahwa dia adalah segalanya, lalu menciumnya. Saat Yeonwoo sendirian, sang iblis menariknya. Dia memberitahu dalam semua pembunuhan para pendeta dan kepausan adalah dirinya dan Redrin. Yeonwoo mengatakan bahwa dia sudah tahu, kemudian memberitahu Redrin tidak pernah ingin bersamanya. Dia hanya ingin memanfaatkannya. Mereka berdua tidak berarti bagi Redrin. Sang iblis teringat ketika Redrin mengatakan bahwa satu-satunya makhluk yang bisa berada di sisinya adalah dia. Kemudian memberinya cincin dan memberinya tugas untuk membunuh para pendeta. Dalam perjalanan pulang, Yeonwoo melihat sebuah mobil hitam mengikuti. Dia menyuruh Gamje pergi ke tempat sepi. Di sana, Yeonwoo menyerahkan dirinya. Ponsel Yeonwoo terjatuh, mereka menyerang Gamje kemudian pergi. Kim Dal menghubungi ponsel Yeonwoo. Gamje memberitahu Hongwoo Dede menculik Remleri. Sang iblis datang ke Hongwoo Dede. Dia ingin bertemu dengan Redrin. Master menyuruhnya pergi karena Redrin jijik padanya dan sangat membencinya. Setelah Master pergi, sang iblis melepas cincinnya dan menyerang mereka.
Kemudian dia mencari Redrin. Gamje datang ke Hongwoo Dede dengan Kim Dal. Mereka masuk ke ruangan perpustakaan dan menemukan perjanjian kontrak yang ditulis dengan kuas suci. Redrin mengumpulkan kekuatan melalui jiwa manusia yang melakukan perjanjian kontrak dengannya. Jika mereka menghancurkan kontraknya, Redrin akan kehilangan kekuatannya. Kim Dal memiliki ide untuk membuat permohonan agar kuas suci hancur, jadi semua kontrak akan dibatalkan. Gamje mengatakan perjanjian akan batal jika kuas suci hancur, tapi dia akan kehilangan semua ingatannya. Tiba-tiba terdengar percakapan Redrin dan Yeonwoo di ruangan yang lain. Gamje menyuruh Kim Dal untuk mencari kuas suci, kemudian dia pergi. Kim Dal menemukan lemari yang digembok dan berhasil membukanya. Dia menemukan kuas suci. Sementara Redrin mengambil kekuatan Remdery sambil bilang bahwa dia membuat ibu Yeonwoo hamil dengan sebagian jiwanya. Remdery lahir dengan jiwa yang jernih, tapi perlahan Remdery melewati batas, jadi dia tidak bisa membiarkannya. Sama seperti para pendeta dan kepausan yang lupa diri setelah diberi kekuatan. Jadi dia membunuh mereka semua. Gamje menghentikan Redrin untuk mendapatkan kekuatan Remdery, tapi dengan mudah dia dikalahkan Redrin karena kekuatannya tidak bisa digunakan saat dia berada di Hongwoo Dede. Kembali ke Kim Dal, dia menulis akan menyerahkan jiwanya dan meminta agar kuas suci dihancurkan. Kuas suci hancur di hadapan Kim Dal. Semua isi kontrak menghilang kecuali kontrak yang dibuat oleh Kim Dal. Kekuatan Redrin melemah sementara kekuatan Remdery kembali kepadanya. Sang iblis datang, Redrin memilih kabur. Dia marah pada Master karena sang iblis belum dibunuh. Kemudian dia membunuh Master. Remdery sadar, Gamje memberitahu tiba-tiba Redrin kehilangan kekuatannya. Remdery bertanya apakah dia datang sendiri. Gamje mengatakan dia bersama seseorang tapi tidak ingat siapa. Mereka kemudian datang ke perpustakaan. Semua kontrak perjanjian hilang. Gamje memberitahu seseorang menghancurkan kuas suci. Itu sebabnya Redrin kehilangan kekuatannya. Sebelum pergi, Gamje mengambil kontrak perjanjian Kim Dal. Redrin sembunyi di sebuah gereja dan sang iblis berhasil menemukannya. Sang iblis ingin membunuh Redrin, namun Redrin membujuknya hingga luluh dan mau menyerahkan cincin yang pernah dia berikan. Redrin membunuh sang iblis. Dia masuk ke dalam cincin yang dipakai Redrin. Remdery masuk ke gereja, sementara Gamje menunggu di luar. 마왕은 어디 있습니까? Redrin memberikan cincin berisi sang iblis yang terkunci di dalamnya. Kemudian mengatakan tidak akan ada lagi perang atau kejahatan di dunia ini. Dia menyuruh Remdery untuk mengambil cincinnya. Saat Remdery lengah, Redrin melukainya. Kekuatan Remdery keluar, namun Redrin tidak bisa mengambilnya karena kekuatannya berasal dari orang-orang yang percaya padanya. Dan saat ini sudah tidak ada yang percaya pada Redrin. Selanjutnya, Yomra menyelamatkan Remdery dan Gamje membangunkannya. Yomra memberitahu dia mengurung Redrin di api penyucian. Ternyata Redrin bukan dewi. Dia adalah roh rumput laut yang tinggal di laut. Dahulu dia pernah membantu manusia dan orang itu percaya Redrin adalah dewi, kemudian memujanya. Dengan cara itu, Redrin mendapatkan kekuasaan dan menjadi dewi. Lalu dia mulai terobsesi menjadi dewi yang sempurna dengan mengambil jiwa manusia. Yomra kemudian mengatakan kuas suci sudah dihancurkan dan semua siluman sudah musnah. Yomra minta Remdery untuk terus menjadi Yeonwoo sambil mengusir sihir hitam yang masih tersisa di dunia, dan Remdery setuju melakukannya. Di dunia, What Animal semakin populer dan popularitas mereka yang meroket tidak terhentikan. Pada suatu acara, Yeonwoo bertemu dengan Kim Dal, tapi mereka tidak saling mengenal akibat kontrak yang dibuat Kim Dal. Tiba-tiba Kim Dal merasakan dadanya sakit. Dia keluar dari ruangan itu. Yeonwoo yang melihat mengikutinya. Yeonwoo memberitahu dia tidak bisa mengabaikan orang yang sakit, kemudian menyembuhkannya.
Dia melihat gelang yang dipakai Kim Dal. Yeonu memohon agar Kim Dal mengingatnya. Muncul ingatan ketika Kim Dal bersama Rambleri. 그때 내가 또 찾아가봐. 널 좋아하나 봐. Drama ini berakhir dengan senyuman bahagia karena ingatan Kim Dal telah kembali. Guys, terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.